Santapan Harian Sabtu 21 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami merindukan firman-Mu ya Kristus. Kami siap menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berteduh. Amin. Yesaya 30 ayat 27 sampai 33. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah, dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian, seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran. Bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang. Pancakannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Sahabat Santapan Harian, ketika seseorang merasa sakit hati karena perbuatan orang lain, umumnya responnya adalah membalas. Bahkan ada ungkapan, pembalasan yang datang akan lebih kejam. Namun apakah pembalasan merupakan tindakan yang benar? Apakah pembalasan merupakan hak kita? Dan apakah pembalasan akan menyelesaikan masalah? Kemarahan dan hukuman Allah atas Asyur menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia memperhatikan kondisi umatnya dan membela mereka. Ayat 27 menggambarkan kemarahan Allah kepada Asyur karena telah menindas umatnya dengan sangat berlebihan. Api, asap, angin, dan banjir dipakai untuk melukiskan kekuasaan, kekuatan, dan geramnya Allah kepada Asyur. Kemarahan Allah menimpa Asyur seperti api yang menghanguskan, hujan lebat, hujan batu, dan juga badai. Ketika penghukuman sedang menimpa Asyur, umat Allah akan berpesta, merayakan kemenangan dan keselamatan yang Allah berikan. Mereka akan bergembira sebab Allah sendiri yang berperang bagi mereka. Tentu cara dan waktu Allah menjalankan hukuman tidak selalu selaras dengan keinginan umatnya. Bisa jadi waktunya dianggap terlalu lambat. Bisa pula hukumannya dianggap kurang berat. Namun Allah memiliki kebijaksanaannya sendiri. Dia memberi keadilan kepada orang yang tertekan. Dia berpihak kepada orang-orang lemah.
Allah memberi kesempatan bagi umatnya untuk lepas dari impitan musuh. Kita memiliki sistem hukum untuk menentukan kesalahan seseorang dan menjatuhkan hukuman. Namun, dalam relasi personal tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi dan menghukum orang lain. Dalam situasi demikian, kita hanya perlu memohon agar kasih Allah melimpah baginya. Kita tidak berdiam diri dan tidak pasrah pada keadaan, namun justru berusaha keluar dari himpitan. Kita pun berusaha untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagi orang-orang yang menghimpit orang-orang lemah dan melakukan kejahatan kepada sesamanya, mari kita doakan agar mereka tetap berkarya di dalam hati bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Hati ini terpaut kepadamu ya Kristus. Kami mohon, penuhilah hati ini dengan kasih-Mu di dalam Kristus Yesus yang berkarya dalam hidup kami. Amin.